Jadi kambing-kambing di sini gitu, kambing-kambing di dairy farm itu selalu 4 sehat gitu. Tapi belum 5 sempurna. Karena susunya tidak ada. Oke, jadi ini ya representasi dari pengelolaan yang sukses juga akhirnya subur juga ya. Iya, susunya buat yang ngelola, sehingga gendut. Warga Pacitan dan sekitarnya, hari ini saya dan teman-teman, saya adalah pimpinan cabang Dompet Duafa Jawa Timur. Hari ini mengundang beberapa influencer dan tokoh untuk melihat langsung kandang Dompet Duafa yang berada di Madiun ya, kita namanya Dairy Farm, di mana di sini ada sekitar 600 ekor domba yang nanti saat Idul Adha akan kita sembelih dan kita distribusikan ke beberapa daerah di wilayah Madiun Raya, termasuk juga Pacitan tentunya pasti. Dari tahun ke tahun kita juga distribusikan ke sana. Aktivitasnya hari ini adalah kita melihat langsung proses pengemukan hewan-hewannya dan juga melihat bagaimana sih kandangnya, perawatannya seperti apa, dan juga kita akan menimbang langsung nanti domba-domba titipan dari donatur. Jadi para pekurban di Dompet Duafa itu ada tiga jenis kambing ya, ada standar, medium, dan premium. Nah masing-masing ada beratnya. Nah nanti kita timbang, kemudian kita lihat kesehatannya, kemudian kita juga akan melihat langsung bagaimana cara pemeliharaannya. Program ini diinisiasi oleh Dompet Duafa dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi warga Pacitan di sini ada beberapa anak kandang, mereka diajari untuk mengelola domba secara modern ya. Jadi di kandang nanti kita akan lihat itu pengelolaannya secara modern. Pakannya tidak lagi ngarit, tetapi pakan kering, di mana di situ nanti pertumbuhan dari domba itu bisa kita pantau dengan real tiap hari, tiap bulan. Nah, pertama kita aspek pemberdayaan mereka kita ajari untuk beternak. Yang kedua tentunya mereka mendapatkan gaji rutin. Nah, ketiganya ketika mereka lulus nanti, mereka akan mendapatkan bantuan modal ternak dari Dompet Duafa yang akan mereka kelola di kandang mereka sendiri. Kita sebutnya sebagai kandang plasma, di mana nanti kandang-kandang plasma itu akan diserap oleh Dompet Duafa tiap tahunnya untuk kebutuhan Idul Adha. Jadi di sini kita pelihara ada sekitar 650-an domba yang akan kita persiapkan untuk kurban tahun ini. Kita mulai masuk sejak 4-5 bulan yang lalu lah. Kita mulai dari usia remaja, kita gemukkan dan sampai sekarang insya Allah posisi siap kurban untuk tahun ini. Nah ini ada sentra pakannya, teman-teman kita pengen melihat. Jadi makanannya nggak diracun ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman salah satu donatur di Dompet Duafa Jawa Timur, ini sentranya dan juga ini pakannya, konsentratnya. Ini apa mas? Apa dan apa ini isinya? Jadi ini biasanya penuh, tapi ini sudah karena sudah akhir, sudah tanggal 24 hari lagi udah kurban, jadi ini tinggal sedikit. Biasanya di sinilah kita tempat meracik pakan dan menyediakan pakan itu. Jadi pakannya kita sebut pakan complete feed. Complete feed itu adalah terdiri dari serat, protein, karbohidrat, dan mineralnya kita sesuaikan dengan kebutuhan hewan. Jadi kalau kambing itu biasanya ada proses starting, growth, sama finishing. Di situ akan kita mixkan pakan-pakan itu di antara serat, protein, karbohidrat, mineral itu kita mix kapan starting, kapan growth, sama kapan finishing, itu ada perlakuannya sendiri. Nah, di sini bahan-bahannya itu seperti kita ada. Kita sambil lihat bahannya, mas, sedikit mendekat ya. Ada ini dari sini aja. Ini ada SBM, soya bean meal. Jadi SBM. Ini sedikit dibuka ya mas ya. Iya. Ini SBM dari kedelai. Oke. Terus ada ini tunggal sawit.
ada setelah ini ada kopra, bungkil kopra, ada kulit kopi. Jadi limbah dari kopi, pabrik kopi itu kita manfaatkan. Oh, masih bisa dimanfaatkan untuk Iya. pakan juga? Iya, masih bisa. Terus di sana ada kangkung, ada rendeng kacang hijau untuk sumber serat. Terus yang di pojokan itu adalah tumpi jagung. Oke, nah ini Mas, tapi kalau misalkan mungkin sekarang yang sedang menyaksikan di live Instagram kita, mungkin juga bertanya-tanya, karena tadi juga Bella sedikit menyinggung, apa Mas yang membuat berbeda atau mungkin keunggulannya antara pakan konsentrat yang tadi disebutkan Mas Eko panjang sekali, dengan kalau misalkan peternak yang kita tahu ada ramban atau hijau-hijaunya, Iya. apa Mas bedanya? Jadi perbedaannya kalau ramban itu kita harus punya lahan yang sangat luas untuk mencukupi, apalagi di sini ada 650 ekor. Kita butuh lahan yang sangat luas, lahan hijauan yang sangat luas untuk mencukupinya. Nah, kita terkendala dengan itu. Selain lahan, terkendala dengan tenaga. Dengan kita kasih hijauan, otomatis tenaga kita akan berlipat-lipat untuk mencarinya. Sehingga dengan proses pakan seperti ini, yang kita memanfaatkan limbah-limbah pertanian. Jadi kalau rendeng kacang hijau itu adalah kacang hijau, tahu kacang hijau? Iya, Kacang hijau itu pohonnya, itu biasanya kan dibakar. Nah, ini kita olah lagi untuk pakan. Ada kulit kopi. Kulit kopi biasanya dibuang, kita pergunakan lagi. Siap. Ada bungkil kopra, ada bungkil sawit, sama. Itu adalah limbah-limbah dari pengolahan-pengolahan yang ada. Jadi di sini kita adalah memanfaatkan limbah-limbah itu, sehingga pakan yang kita buat itu nih punya kualitas yang bagus, tetapi dengan kos yang minim. Iya, dibandingkan dengan kita ramban, kita cari hijauan, itu jauh lebih murah seperti ini gitu. Karena kapasitas kita yang besar, ya secara nilai ekonomis kita lebih bagus seperti ini. Dan juga seperti ini bisa kita tata. Oh, berapa takaran seratnya, berapa takaran energi karbohidratnya, berapa takaran proteinnya, berapa takaran mineral, bisa kita sesuaikan. Kalau ramban hijauan ya kita lebih susah untuk menyesuaikannya. Oke, Mas, ini sambil kita juga lanjut ke sebelumnya tambahan. Tambahan. Kalau di kandang Dede ini tadi kita sebutnya complete feed gitu. Jadi ada 4 bahan: serat, protein, karbohidrat, mineral. Jadi kambing-kambing di sini gitu, kambing-kambing di farm itu selalu 4 sehat gitu. Tapi belum 5 sempurna. Karena susunya tidak ada. Oke, jadi ini ya representasi dari pengelolaan yang sukses, juga akhirnya subur juga yang susunya buat yang ngelola, sehingga gendut. Oke, siap Mas, kita boleh juga lanjut Mas. Adalah ini aktif ya Bun, kambingnya Bun. 36, sebentar, belum. Nah ini teman-teman, ini masih ditimbang dulu, nanti akan dikelompokkan. Dia masuk bobot di mana, nanti akan dikelompokkan dengan hewan-hewan yang bobotnya juga sejenis ya. Ini 36,3. Jadi kandang awalnya yang bakalan masuk itu antara 13 sampai dengan 17 kilo per ekor ya. Nah, harapannya sampai dengan 3 bulan ke depan kambing-kambing yang kita pelihara bisa mencapai berat yang kita inginkan seperti itu. Dan ini bedanya kambing dengan broiler itu bisa ya. Jadi gini, kalau broiler sekali masuk itu semua nanti bisa seragam, beratnya sekian kayak gitu. Tapi kalau kambing enggak, karena kambing itu genetisnya masing-masing berbeda. Tapi kalau broiler itu kan sama ya, pastikan sama. Tapi kalau kambing enggak. Nah, memang kondisinya ini tantangan buat peternak sih, peternak besar ya. Kondisi bakalan itu dari tahun ke tahun makin mahal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pacitanku. Pada hari ini Selasa 29 Juni 2021, Pacitanku berkesempatan diajak Dompet Duafa Jawa Timur untuk mengikuti agenda Jelajah Kandang, sebuah agenda di mana kita melihat ada pengelolaan kandang kambing terbesar di Jawa Timur yang dikelola oleh Dompet Duafa di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Di Dede Farm itu kita melihat ada satu area yang digunakan untuk mengelola domba yang akan digunakan untuk kurban tahun 1442 Hijriah. Tadi saat kita ke sana, kita melihat ada juga penggemukan kambing yang dikelola oleh 4 orang, di mana yang menarik di sana itu kandangnya tidak bau, pakannya yang digunakan adalah pakan kering, tidak menggunakan rambanan atau rumput. Ini yang menarik, tentunya ini menjadi salah satu contoh pengelolaan kandang modern yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, kita mengunjungi objek wisata pengolahan susu di daerah Singolangu, Sarangan, Magetan. Nah, di sini kita melihat ada kerjasama pembuatan tempat wisata antara Dompet Duafa dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Ya, di sini kita melihat ada bagaimana ibu-ibu mengolah susu dari mentah kemudian menjadi produk yang siap pakai. Kita juga melihat di sini ada pilot project tempat wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Ya, saat ini saya berdiri di salah satu tempat wisata itu yang letaknya adalah di jalur pendakian Singolangu seperti itu. Jadi kalau teman-teman ke Magetan, jangan lupa mampir ke Kampung Susu Lawu. Ya, di sini kita melihat bagaimana pengolahan susu menjadi produk yang siap pakai. Kereta, sebelum nikah kan kereta ya. Sebelum nikah bebas. Menyedek kok biar sering. Komandan dulu. Karena masalah itu. Mari, ayo Mas. Selamat sore teman-teman semua, kita tiba di salah satu tempat wisata berbasis pemberdayaan masyarakat, namanya adalah Kampung Susu Lawu yang terletak di daerah Singolangu, Sarangan, Magetan. Nah, kita bisa melihat di sini belakang saya ada 4 sapi perah yang dimanfaatkan susunya untuk diolah menjadi produk-produk yang menjual seperti itu. Bahkan tadi saya dengar dari pengelolanya, di sini brand-brand terkenal mengambil olahan susunya dari sini. Kita melihat juga pengelolaan kandangnya sangat profesional ya. Ini kandangnya bagus, kemudian kotorannya juga dibuat langsung mengalir ke bawahnya seperti itu. Ada choppernya juga untuk kemudian rumputnya, dan di bawah sana juga ada pengolahan khusus untuk pupuk kompos dari kotoran sapi ini. Di sini ada 4 dan ke depan katanya mau dikembangkan lagi menjadi lebih banyak. Tentunya ini dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat. Ini sekali lagi kami mengapresiasi konsep yang dibuat oleh Pemkab Magetan melalui Dinas Peternakan bekerjasama dengan Dompet Duafa, bagaimana memberdayakan masyarakat di sini
agar potensi peternakan itu tidak terbatas hanya pada jual sapi saja, tetapi pengolahan susu kemudian dibuat jadi produk yang jadi dan dijual ke masyarakat itu menjadi salah satu hal yang penting, khususnya di saat kondisi saat ini seperti itu. Sekian reportase kita pada hari ini, tadi dari bawah, dari DD Farm di Madiun, kemudian kita sampai di penghujung di Desa Kampung Susu Lawu di Magetan ini. Harapannya ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain atau daerah-daerah lain di Indonesia, mengkombinasikan antara pariwisata, pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Itu yang saya kira sekarang penting untuk dilaksanakan oleh semua elemen, baik itu pemerintah ataupun swasta. Sekian, jangan lupa tetap pantau YouTube Pacitanku untuk informasi bermanfaat yang lainnya. Sekian rubrik telusur pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.